Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Geyadila Hermila, mahasiswa Ekonomi Pembangunan Lokal A1. Di kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan struktur pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan tidak sempurna untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar ekonomi mikro dosen pengampu Ibu Syaritin SE MSc. Sebelum lanjut, pasar itu apa sih? Pasar tidak hanya suatu tempat terjadinya jual beli barang maupun jasa. Belanja online juga termasuk pasar loh. Pasar secara abstrak dan tidak terlihat fisiknya. Pasar terjadi karena hubungan sosial penjual dan pembeli melalui penawaran dan permintaan. Pasar juga tempat bertemunya calon penjual maupun pembeli baik secara langsung maupun secara tidak langsung untuk memenuhi transaksi jual beli barang maupun jasa. Sampai di sini kita pasti paham pasar itu apa sih? Selanjutnya kita akan membahas pasar barang. Terdapat berbagai bentuk persaingan seperti persaingan sangat ketat, persaingan longgar, persaingan yang sangat lemah, dan pasar tanpa persaingan. Persaingan ini dapat berupa persaingan antar pembeli maupun persaingan antar penjual, mengakibatkan berbagai jenis pasar. Selanjutnya, kita akan bahas pasar persaingan sempurna. Maksud dari pasar persaingan sempurna adalah penjual tidak dapat menguasai pasar ataupun menentukan harga pasar, tetapi penjual hanya dapat menyesuaikan harga produksinya dengan harga pasar yang berlaku. Selanjutnya, pasar persaingan tidak sempurna. Maksud dari pasar persaingan tidak sempurna adalah pasar yang sedikit penjualnya tetapi sangat banyak pembelinya. Pasar persaingan tidak sempurna ini dibagi berbagai jenis, yaitu pasar monopoli, pasar oligopoli, dan terakhir adalah pasar monopolitis. Kita akan membahas pasar monopoli. Pasar monopoli adalah perusahaan tunggal yang menghasilkan produk dan tidak diproduksi oleh perusahaan lain. Contoh pertama adalah perusahaan Pertamina. Pom bensin di Indonesia dikelola oleh Pertamina. Pasar monopoli hanya dapat satu perusahaan yang menguasai produk yang tidak diproduksi oleh perusahaan lain. Yang kedua adalah perusahaan listrik negara atau yang biasanya kita sebut PLN. Termasuk pasar monopoli dikarenakan Indonesia hanya terdapat satu perusahaan yang menguasai tenaga listrik yang tidak diproduksi oleh perusahaan lain. Selanjutnya, kita akan membahas pasar oligopoli. Pasar oligopoli berbeda dengan pasar monopoli. Pasar oligopoli adalah beberapa perusahaan yang mengeluarkan produk yang sama tetapi berbeda-beda, seperti perusahaan air mineral. Perusahaan air mineral tidak hanya satu, tetapi beberapa perusahaan air mineral dengan berbagai merek. Ciri-ciri ini juga termasuk jumlah barang yang ditawarkan tetap sama, seperti perusahaan Aqua, perusahaan mineral, dan Cleo. Selanjutnya adalah pasar monopolitis. Contohnya adalah motor atau mobil yang ada di dealer sejenis serupa tetapi beda karakteristik. Produsen harus mempunyai kemampuan mempengaruhi harga pasar, tapi tidak terlalu besar dengan pasar monopoli dan oligopoli. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Semoga mengerti dengan materi yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.